Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran jarak jauh, mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Kelas 12, Program Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan SMKN 1 Jawa Selatan. Pada bab pertama, kita akan mempelajari bagaimana perencanaan produksi massal produk perangkat keras. Adapun konsep umum produksi massal, yang pertama yaitu pengertian produksi massal. Produksi adalah kegiatan menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru, sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Sedangkan massal berarti mengikut sertakan atau melibatkan banyak orang. Sehingga produksi massal adalah kegiatan memproduksi barang tertentu yang sudah ditentukan standar spesifikasinya dalam jumlah besar melalui serangkaian operasi yang sama dengan produk sebelumnya. Produksi massal dikenal juga dengan istilah produksi mengalir atau produksi terus-menerus, adalah produksi yang dibuat dalam jumlah besar. Termasuk di dalamnya produksi massal adalah kegiatan perakitan produk bersama dengan produksi kelompok besar dan produksi unit. Produksi massal adalah salah satu dari 3 metode produksi. Istilah produksi massal pertama kali dipopulerkan pada tahun 1926 lewat artikel yang ditulis di Encyclopedia Britannica. Artikel tersebut ditulis oleh seseorang yang bekerja di perusahaan Ford Motor. Sebelumnya, koran The New York Times menggunakan istilah produksi massal atau mass production di dalam judul berita utamanya. Konsep produksi massal dapat dijumpai di berbagai jenis produk, misal mulai dari makanan, air mineral, sampai perakitan kendaraan bermotor dan peralatan rumah tangga. Contoh produksi massal lainnya yaitu produksi mobil secara massal yang dilakukan oleh robot. Selanjutnya yaitu produksi massal HP Samsung Galaxy S10. Selanjutnya produksi massal mesin ventilator. Dalam bagian ini kita akan membahas mengenai sejarah produksi massal perangkat keras, yakni perangkat keras komputer. Pada tahun 1953, IBM Endicott yang berlokasi di New York mengumumkan produk bernama IBM 650. IBM 650 merupakan produksi perangkat keras komputer yang pertama kali diproduksi secara massal. Antara tahun 1953 hingga 1962, sebanyak 2000 sistem dihasilkan untuk meningkatkan performa IBM 650. IBM 650 telah membawa bidang komputer ke dalam tingkatan yang lebih tinggi. Selain itu, IBM 650 memiliki ketahanan yang tidak dimiliki oleh komputer-komputer produksi sebelumnya. Pada produksi IBM 650, komputer akan mengulang kembali proses jika terdapat error di dalam sistem. Fitur tersebut pada zaman dahulu dianggap sebagai fitur yang baru, karena pada produk sebelumnya, pengguna harus mematikan komputer secara paksa jika terjadi error. Pada waktu peluncuran IBM 650, pihak IBM mengatakan bahwa produk tersebut akan membuat perdagangan akan beralih ke konsep penyimpanan data. Pada awalnya, IBM 650 diprediksi akan terjual hanya 50 unit, tetapi pada tahun 1955, IBM 650 sudah terjual hingga 75 unit, dan pihak IBM diminta untuk menambah kapasitas produksi hingga 700 buah. Jika dihitung secara keseluruhan, hampir 2000 IBM 650 diproduksi pada tahun 1960-an. Sebagai catatan, pada masa itu, pabrik komputer lain tidak ada yang memproduksi sebanyak itu. Adapun ciri-ciri produksi massal, yang pertama adalah produk yang dihasilkan dalam jumlah besar atau banyak.
Yang kedua, biaya per unit rendah. Yang ketiga, bertujuan menguasai pasar. Yang keempat, dijual di pasar bebas. Yang kelima, hampir tidak ada varian produk. Dan yang keenam, harus ada stok untuk memenuhi kebutuhan saat masa tinggi. Adapun keuntungan dan kerugian dari produksi massal. Keuntungan. Yang pertama yaitu produksi massal adalah proses otomatis, yakni hanya dijalankan oleh mesin. Yang kedua, menekan biaya pengeluaran untuk pegawai, karena sebagian dari proses produksi itu dilakukan oleh mesin. Yang ketiga, tingkat produksi menjadi meningkat. Yang keempat, banyak modal yang dapat ditingkatkan dengan mengurangi beban biaya pegawai. Ya, karena berkurangnya pegawai karena pekerjaan sudah dijalankan oleh mesin, maka biaya yang seharusnya digunakan untuk menggaji karyawan bisa digunakan untuk menjadi modal. Adapun kerugiannya, yang pertama yaitu mesin untuk produksi massal biasanya berharga mahal. Yang kedua, karena sifatnya berulang-ulang, maka pekerja akan kehilangan semangat. Yang ketiga, merupakan produksi yang dianggap kurang fleksibel. Dan yang keempat, tidak ada salah satu bagian yang rusak, maka divisi lain harus berhenti sampai mesin tersebut diperbaiki. Sekian video pada part pertama ini untuk mata pelajaran PKKWU. Pertanyaan atau masukan silahkan disampaikan di kolom komentar atau grup diskusi yang sudah dibuat, yang nantinya akan kita diskusikan bersama-sama. Selamat belajar, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.